Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sejarah bank. Kompetensi dasar 3.1 memahami perbankan di Indonesia, 4.1 melakukan klasifikasi perbankan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan sistem moneter di Indonesia, 2 menjelaskan asal mula kegiatan bank di Indonesia, 3 menjelaskan pengertian bank, 4 menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia, 5 menjelaskan sejarah bank pemerintah, 6 menjelaskan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah diregulasi. Sistem moneter di Indonesia. Di dalam pasar uang terdapat dua pelaku utama, yaitu kelompok kreditur, yaitu kelompok yang menawarkan dana, dan kelompok debitur, yaitu kelompok yang membutuhkan dana. Pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya dalam proses penciptaan uang. Nah, atas dasar ini maka terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang, yaitu yang pertama ada otoritas moneter atau di sini adalah bank sentral, yaitu Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, otoritas moneter mempunyai peran utama sebagai sumber awal terciptanya uang beredar. Kelompok ini merupakan sumber penawaran uang kartal yang menjadi sumber untuk memenuhi permintaan masyarakat akan uang. Di sisi lain juga merupakan sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, dengan demikian uang kartal dan cadangan bank adalah uang inti atau uang primer. Jadi yang menghasilkan uang kartal itu adalah bank sentral ya, atau Bank Indonesia. Uang kartal sendiri merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal dapat berbentuk uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan, yaitu bank dan bukan bank. Kalau bukan bank berarti lembaga keuangan selain bank. Contohnya ada koperasi, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada masyarakat atau rumah tangga dan produsen. Nah, masyarakat ini sebagai pelaku pasar uang ketiga yang dapat diartikan sebagai konsumen akhir uang yang tercipta. Jadi uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Asal mula kegiatan perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, yaitu zaman Babilonia, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Namun, kegiatannya terbatas pada kegiatan meminjamkan emas atau perak dengan tingkat bunga sekitar 20% per bulan. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Temples of Babylon. Setelah zaman Babylon, pada sekitar tahun 560 sebelum Masehi di Yunani juga berdiri lembaga semacam bank yang disebut Greek Temple. Lembaga ini mempunyai kegiatan utama menerima simpanan dengan memungut biaya simpanan, kemudian meminjamkan kembali kepada masyarakat dengan memungut sejumlah biaya tertentu. Pada saat itu pula banyak bermunculan semacam bankir swasta yang kegiatannya meliputi penukaran uang dan segala kegiatan lainnya di bidang keuangan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Selanjutnya pengertian bank.
Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat. Nah, bisa ditarik kesimpulan ya bahwa bank merupakan kegiatan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selanjutnya tujuan bank. Di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa tujuan bank adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Kemudian manfaat bank di sini yang pertama adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran, 2. Menghimpun dan menyalurkan dana, 3. Meminimalisir risk management, membuat perubahan nilai pasar. Kemudian yang kelima, merupakan media pemberi informasi mengenai harga barang komoditi pada masa yang akan datang. Yang keenam, memberikan modal investasi terutama investasi jangka panjang. 7. Memberikan gambaran kepada manajemen produksi suatu perusahaan dalam menilai permintaan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Asas dan fungsi bank. Nah, asas yang melekat pada bank dalam melakukan kegiatannya adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian profesional. Kemudian fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya sejarah perbankan di Indonesia. Nah, sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada pada saat itu antara lain, yang pertama ada De Javasche NV, kemudian De Postport Bank, De Algemene Volk Credit Bank, kemudian Nederland Handels, Maatschappij atau disingkat NHM, kemudian National Handels Bank, kemudian yang keenam De Eskom-to Bank NV. Nah, di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan diantaranya adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46, Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volk Credit Bank atau Simon Ginko. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 1945 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Selanjutnya, Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946, Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1949. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum,
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah atau BPRS. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Kemudian sejarah bank pemerintah. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Java Bank yang dinasionalkan di tahun 1951. Kemudian yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Algemeen Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor atau Eksim. Dipisahkan lagi menjadi yang pertama yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Kemudian yang kedua yang membidangi Eksim atau ekspor impor dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian yang ketiga Bank Negara Indonesia atau BNI. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia. Kemudian yang keempat, Bank Dagang Negara atau BDN. BDN berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP Nomor 13 Tahun 1960. Namun, peraturan pemerintah ini dicabut dengan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. Nah, BDN ini merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Badan Negara Indonesia Unit. Kemudian yang kelima, Bank Bumi Daya atau BBD. BBD semula berasal dari Netherlands Indische Handelsbank, kemudian menjadi National Handelsbank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Kemudian Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Kemudian ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Kemudian ada Bank Tabungan Negara atau BTN. Ini berasal dari The Post Par Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Kemudian ada Bank Mandiri yang merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999 dan menjadi Bank Mandiri. Kemudian di sini ada kondisi perbankan di Indonesia sebelum diregulasi. Yang pertama pada masa kolonial di wilayah Hindia Belanda. Yang pertama, mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. 3. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Yang keempat, sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Kemudian yang kelima, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Yang kedua, pada masa setelah kemerdekaan. Yang pertama, mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Kemudian, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
Yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pada masa sebelum deregulasi pemerintah, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Keempat, instrumen pasar uang yang terbatas. 5, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 6, sulitnya pendirian bank baru. 7, persaingan antar bank yang tidak ketat. 8, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. 9, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Kemudian 10, mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Nah, selanjutnya kondisi perbankan di Indonesia sesudah diregulasi. Diregulasi 1 Juni 1983 dengan memberikan keleluasaan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar. Kemudian deregulasi Oktober 1988 dengan memberi keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa. Bank devisa di sini adalah bank yang bisa melakukan kegiatan ke luar negeri ya. Kemudian membuka kemungkinan pendirian bank campuran atau kerjasama dengan bank asing dan memberi kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu. Kemudian deregulasi 25 Maret 1989, penyempurnaan Pakto 88, memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang. Deregulasi Januari 1990 untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20% dari kreditnya kepada kredit usaha kecil atau KUK. Deregulasi 25 Februari 1991. Napak-Feb ini ditentukan tingkat kesehatan bank yang menyangkut kecukupan modal, pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat atau LDR, persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan legal lending limit, dan pembentukan cadangan untuk menutupi risiko. Kemudian deregulasi 29 Mei 1993. Pak Mei ditunjukkan untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan. Nah, ciri perbankan setelah diregulasi yaitu yang pertama adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Kemudian jumlah bank swasta semakin banyak, tingkat persaingan bank yang semakin kuat karena semakin banyak jumlah banknya ya. Kemudian sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang menyimpan dana dan meminjam dana kepada bank. Kemudian mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Nah, ciri kondisi perbankan saat krisis yaitu yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Kemudian sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spread negatif, munculnya penggunaan peraturan yang baru, jumlah bank menurun. Selanjutnya, setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki keadaan Indonesia yang terpuruk, akhirnya di awal tahun 2000 nampak hasil yang cukup positif. Keadaan bangsa Indonesia di berbagai sektor berangsur-angsur membaik. Adapun kondisi perbankan di Indonesia pasca krisis ekonomi yaitu yang pertama, selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API, kemudian serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun yang pertama lembaga penjamin simpanan, lembaga pengawas perbankan yang independen, serta otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga, kinerja perbankan yang lebih baik yang mengarah kepada praktik
manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik, struktur perbankan nasional yang lebih baik, serta penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking yang konsisten. Sekian penjelasan mengenai sejarah bank yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.